Al-hadits ar-rabi' wa tsaman ba'da al-mi'ah. Hadis 184. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala asaba Umar ardon bi Khaybar fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miluhu fiha faqala ya Rasulullah inni asabtu ardon bi Khaybar lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu fama ta'muruni bihi qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yurathu qala fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa bis sabil wa dhaif la junaha ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan ghayra mutawawwilin fihi. Ini hadis lainnya berkaitan dengan wakaf. Ini diceritakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar itu menceritakan ayahnya. Ayahnya itu khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Itu Umar bin Khattab. Ini yang dicerita putranya Abdullah bin Umar. Qala asoba Umar ardon di Khaybar. Jadi Umar bin Khattab itu dapat tanah di Khaybar. Maksudnya dapat tanah pemberian. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miru fiha. Maka Umar bin Khattab itu diberi tanah di tanah Khaybar, tapi masih meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasta'miru, dia menghadap Rasulullah agar mendapat sabda Rasulullah. Faqala, wahai Rasulullah, inni asabtu ardon di Khaybar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat tanah di Khaybar. Lam usib malan qattun huwa anfus indi min. Tanah itu menurutku berharga, sangat berharga, karena tanah itu di atasnya ada tumbuh-tumbuhan, ada kurmanya, ada kebunnya. Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu mau, wakafkan tanah itu, habasta, wakafkan tanah itu, wa tasaddaqta biha, atau kamu sedekahkan hasil dari tanah itu. Qala fatasaddaqa biha Umar. Jadi setelah menerima sabda dari Rasulullah SAW, Umar itu bersedekah annahu la yuba'aswa, sampai Umar memutuskan bahwasanya tanah wakaf itu yang dari Khaybar itu tidak dijual, wala yuraf, tidak diwariskan kepada putra-putrinya. Qala fatasaddaqa biha Umar fil fuqara. Bahkan Umar itu mensedekahkan dari hasil tanah itu. Jadi ada tanah, kemudian di atasnya ada kebun, ada tanaman, yaitu ada buah-buahan. Jadi hasil dari tanah itu bukan hanya diwakafkan tanahnya saja, tetapi hasilnya disedekahkan fil fuqara, orang-orang fakir, wa fil qurba, kaum kerabatnya dia, wa fil riqab, orang yang baru merdeka, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan Islam, yang menegakkan kalimat-kalimat Allah, yang menegakkan agama Allah, wa bis sabil, orang yang melakukan perjalanan karena Allah, wa dhaif, dan tamu-tamu. Jadi tamu yang baik-baik. La junaha 'ala man waliha ayyakula minha bil ma'ruf, dan tidak mengapa orang yang menjaga, orang yang dikasih amanah untuk menjaga memelihara wakaf itu makan dari hasil wakaf itu bil ma'ruf, dengan niat baik, sekedarnya, secukupnya. Au yut'ima sadiqan, atau dari harta wakaf itu memberi makan ke teman-temannya, boleh enggak apa-apa. Ghairu mutamawwilin fihi, asal jangan dimiliki, tidak boleh dimiliki wakaf itu. Silahkan ambil manfaatnya. Kaum kerabat, tetangga, saudara, jauh, dekat, ada tamu dari luar, silahkan manfaatkan. Jadi manfaatkan, tapi jaga bakoknya, jaga keabadian wakafnya. Jangan harta wakafnya jangan diganggu-ganggu. Karena kalau harta wakaf bermasalah, pasti manfaatnya akan bermasalah. Ketika wakaf itu terganggu atau rusak atau sengketa, pasti orang sudah tidak mau memanfaatkan lagi.
maka manfaatnya akan berkurang, maka harus dijaga. Kalau hanya dia mengambil manfaat, memberi sesuatu kepada yang tadi yang disebutkan, kaum fakir, miskin, tamu, teman, kerabat dekat, atau lain-lainnya, asal ghairu mutamawwilin, jangan dimiliki. Jadi jangan dimiliki. Syarat yang paling utama, jangan dimiliki. Silahkan manfaatkan. Bahkan apa? Tanah wakaf itu bikin sekolah, tetap menerima wakaf sampai sekolah punya cabang. Maka ketika ada wakaf, bentuklah namanya badan wakaf. Badan wakaf itu struktur kewakafan. Biar apa? Menjaga harta wakaf. Itu misalkan ada di Jember, dia Masjid Baitul Amin, dia wakaf, tetapi asetnya luar biasa. Asetnya luar biasa, sampai memberi makan guru-gurunya, sampai dia menyerap tenaga kerja, sampai untuk masuk ke sekolah ini sangat mahal. Nah, ini semua sistem wakaf. Jangan apa? Jangan sembarangan. Harus diatur biar wakafnya ini biar abadi. Apalagi yang tadi mu'abbad, harus abadi. Jadi kalau wakafnya abadi, maka manfaatnya, kenikmatan kita menikmati wakaf itu akan menjadi abadi, bukan hanya kita di waktu hidup, tetapi manfaatnya itu akan terasa oleh anak cucu kita. Maka harus dijaga. Maka biasanya kalau sudah besar, kalau sudah banyak aset-asetnya, maka dibentuklah badan wakaf. Biasanya orang yang semakin percaya, semakin terpercaya, dia akan menerima banyak harta dari orang-orang yang mewakafkan. Pasti banyak. Maka harus dimanajemen dengan baik, harus diatur. Karena dengan adanya wakaf sampai berbuah menjadi lembaga pendidikan besar, pasti orang-orang di sekitar kita atau orang yang jauh itu mengambil manfaat dari lembaga kewakafan. Maka benar-benar harus dijaga. Gitu. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwasannya harta wakaf itu harus dikelola, bukan hanya tanahnya saja. Jadi kalau tanah di atasnya ada kebun, terus aja pelihara kebun itu, agar apa? Manfaat kita mengambil buah terus-menerus. Ini yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi ini syarat yang paling mutlak atau sesuatu yang paling pokok di dalam wakaf itu jangan dimiliki. Al-ma'dan ijmali, ini makna yang berkaitan dengan hadis tadi. Ashaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardon bi Khaybar, qadroha mi'ata sahmin. Jadi kalau di sahmin itu ukurannya satu busur, satu anak panah, atau bisa satu tombak. Jadi kalau di Jawa Barat itu biasanya ada satu yang satu tombak itu biasanya 14 meter. Batak ya, satu batak. Dia adalah amwal. Di sini disebutkan ada 100 tombak atau 100 anak panah. Jadi kalau ada 14, berarti berapa ini? 100 kali 14, berarti 1400 meter. Dan tanah ini di atasnya banyak kebunnya. Subur, agda amwal, ini harta yang paling berharga, bukan hanya tanah saja. Ya, ini berkaitan dengan wakaf sampai-sampai Umar itu sangat tergiur, saking takutnya akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan wakaf tadi. Bahkan faja'a radhiyallahu anhu ila Nabi tom'an fil birril mazkur. Umar bin Khattab itu sungguh-sungguh takut karena benar-benar ingin berbuat baik, meskipun harta itu tadi yang wakaf itu, pemberian itu benar-benar menggiurkan karena saking suburnya tanah itu. Maka teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali seseorang itu tidak mendapatkan kebaikan sampai dia menafkahkan, menginfakkan sesuatu yang dikehendaki. Jadi Umar itu sebenarnya senang kepada harta hibah itu, karena menggiurkan, karena tanahnya subur.
Karena di atas tanah itu banyak kebunnya, banyak buah-buahannya, sehingga tergiur. Tapi ingat karena dia juga ingin berbuat kebaikan yang banyak sehingga mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting berkaitan pada hal-hal pelaksanaan sebuah wakaf. Ma yustafadu minal hadis, apa yang kita ambil dari hadis tersebut? Yu'khadu min qawlihi in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi wakaf itu tidak wajib. Kalau kamu berkehendak maka wakafkan aslinya. Kalau misalkan ada tanah kemudian di atas kebun, kalau kamu ingin wakaf silahkan wakafkan tanahnya. Wa tasaddaqta biha, dan sedekahkan in syi'ta kalau kamu mau. Ini tahbisul asli wa tasbilul manfaat. Jadi wakaf itu tahbisul asli. Jadi tanahnya diwakafkan, kemudian manfaatkan harta yang ada di atas tanah tersebut. Ini ada wakaf yang diambil dari in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kalau kamu mau, ya wakafkan dan sedekahkan dan manfaatkan apa yang di atas tanah wakaf itu. Kemudian yang kedua adalah yang diambil daripada hadis itu adalah la yuba'as wa la yuhab wa la yuraf. Di wakaf itu tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan, tapi dimanfaatkan, diambil manfaatnya oleh masyarakat umum boleh. Jadi itu tidak boleh diganti kepemilikannya, ya wakaf tetap wakaf. Itu yang kedua. Jadi di sini adalah makanul wakfi, untuk apa yang diambil dari hadis tersebut. Yang ketiga adalah makanul wakfi, tempat wakafnya di mana, tanahnya ada di mana, bangunannya ada di mana. Nah, ini biar ketahuan. Wa annahul ain allati tabqa ba'da al-intifa, maka harus bisa dilihat tempat wakafnya di mana, harus bisa disaksikan orang. Ketika sudah tahu wakaf di daerah ini, maka kelolalah. Kalau sudah dikelola dengan baik, maka manfaatkan. Intifa ba'dal intifa, jadi harus dimanfaatkan. Ini berkaitan dengan apa yang diambil dari hadis yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar menceritakan ayahnya Umar bin Khattab yang mendapat tanah di Khaybar. Jadi di sana dicantumkan ada 100 tombak atau 100 bata. Selanjutnya adalah apa yang di dalam wakaf itu bisa disedekahkan. Sedekahkan kepada orang-orang siapa saja, kerabat dekat, fakir miskin. Jadi memang tidak sama dengan zakat. Jadi bisa dia fakir miskin, kerabat, tamu, semuanya. Ini mencakup semuanya. Tamu itu bisa kaya bisa miskin kan? Tamu kerabat bisa kaya bisa miskin. Jadi fukoro, masakin atau lain-lainnya. Tapi jangan dimiliki, intinya situ. Yukhadu min qawli la junah 'ala man. Jadi ini enggak ada dosa bagi orang-orang yang menjaga wakaf itu ayyakula minha bil ma'ruf. Jadi untuk makan dari hasil wakaf itu. Jadi dengan baik maksudnya, jangan menguasai semua. Dia hanya menjaga, hanya untuk memenuhi hajatnya saja. Jadi itu. Jadi tidak mengapa. Nah, kemudian wa fi annal afdal ayyakuna min atyabil mal wa anfus. Jadi sesuatu yang diwakafkan itu sesuatu yang baik. Jangan tanah sengketa kamu wakafkan karena kamu ingin dukungan masyarakat. Tanah sengketa diwakafkan itu nggak boleh. Jadi karena ingin dukungan masyarakat, ya tanahnya sengketa, biar masyarakat mendukung maka diwakafkan sama dia. Ya sudah wakaf, biar masyarakat mendukung, itu tidak boleh. Harus jelas. Annal afdol ayyakuna min atyabil mal. Jadi harta kekayaan yang baik. Baik maksudnya dalam pikiran, dalam jiwa dia tidak ada sengketa. Tom'an fi birrillah wa ihsanil ladzi ja'alahu lil ladzina yunfiquna mimma yuhibbun.
Itu maksudnya pengabdian kita kepada Allah, pengabdian kita kepada masyarakat, dengan masyarakat itu mengambil manfaatnya, maka sesuatu yang sudah beres, bukan sesuatu yang masih sengketa. Nah, itu. Jadi atyab, yang paling baik, yang paling thayyib, karena itu bentuk pengabdian kita kepada Allah dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, apa yang diambil dari hadis itu? Wa fihi musyawaratun dawil fadli. Jangan lupa yang tadi, musyawarah, semua dilibatkan. Jangan milih-milih orang. Siapa tokoh-tokoh di sana harus dilibatkan, duduk bersama. Sampai keturunan yang punya, yang mewakafkan itu harus ada. Musyawaratun dawil fadli, orang-orang tokoh yang punya kelebihan atau yang punya ilmu. Siapa itu? Wahum ahluddin, yaitu ahli agama, wal ilmi, ahli ilmu, wa kullu amalin lahu arbabun ya'lamuna, karena setiap pekerjaan itu butuh ahlinya, butuh perangkat-perangkat yang masyarakat mungkin susah untuk menghukumi itu, memutuskan itu. Maka suatu keputusan yang paling bijaksana, libatkan mereka. Nah, itu harus jelas ya. Nah, makanya ada musyawaratun dawil fadli. Siapa itu yang dilibatkan di dalam musyawarah itu, dimintai pendapat, dimintai nasihat? Ahlul din, ahlul ilmi, karena setiap perkara itu butuh ahlinya.